Halo Sobat Akademi Andi Akademi dimanapun berada. Bertemu lagi kita dalam Bincang Inspirasi. Kali ini kita akan membicarakan tentang buku kami yang baru saja kami terbitkan. Acara ini memperbincangkan tentang buku-buku yang ditulis oleh teman-teman kami penulis yang tentunya akan menginspirasi Bapak Sobat Andi Akademi dimanapun juga, supaya dengan inspirasi ini bisa menemukan sebuah solusi lah, seperti itu. Bersama saya Edi S. Mulyanta akan memandu sobat sekalian untuk membahas sebuah buku yang baru saja kami terbitkan berjudul Menata Organisasi dan Pembentukan Holding Company Studi Analisis pada BUMN, ditulis oleh Bapak Dr. Andes S. R. Harjuno. Beliau seorang praktisi. Nah, nanti kita akan coba kupas lebih dalam apa itu holding company, terus kemudian BUMN yang kalau kita lihat di hari-hari terakhir ini berita-berita BUMN banyak dipenuhi dengan berita-berita yang kurang menarik ya Bapak Ibu sekalian, adik-adik sobat sekalian. Mungkin sobat sekalian bisa searching di Google ya. Ini kenapa kami sebagai penerbit buku tertarik menerbitkan bukunya Pak Harjuno tentang BUMN dan holding company. Nah, kalau sobat nanti mencari di Google, coba saja cari kata kunci BUMN Indonesia untung, gitu kan, akan dapat searchingnya sekitar 1.770.000. Ini sudah kami searching ya. Terus kemudian coba sobat sekalian coba nulis BUMN Indonesia rugi, ternyata itu 2 kali lipatnya penemuan di Google. Jadi ini gambaran BUMN di Indonesia yang begitu carut marut ya sobat sekalian. Terus kemudian terakhir coba nanti dicari di Google juga utang BUMN Indonesia misalnya, itu 2 kali lipat lebih banyak, jadi sekitar 4 jutaan temuan di situ. Jadi Google saja sudah menggambarkan BUMN di Indonesia cukup kurang begitu menarik. Nah, kenapa kita memutuskan untuk menerbitkan bukunya Pak Harjuno? Jadi bukunya ini memang tekanannya adalah menata organisasi. Jadi sebelum holding company dibentuk itu memang ditata dulu organisasinya. Nah, kita juga ikuti, ternyata BUMN itu secara holding company itu sudah diinisiasi awal oleh Pak Tanri Abeng ya waktu itu. Beliau juga kita searching lagi, kita searching di Google, ternyata konsep Pak Tanri Abeng itu cukup jauh ke depan. Jadi BUMN itu sebenarnya diusulkan itu dia tidak di bawah kementerian waktu itu. Nah, ini kritik-kritik dari masyarakat juga. Kenapa BUMN di bawah kementerian ya? Akhirnya BUMN menjadi regulator dan operator sekaligus dua-duanya. Nah, ini sebenarnya menghambat kinerja mereka. Tetapi memang di BUMN itu kerugian itu selalu mewarnai perjalanan BUMN. Kita juga cari informasi kenapa BUMN itu rugi. Nah, itu ternyata Pak Erick Thohir membagi ada 4 kuadran ya, 4 kuadran BUMN di Indonesia itu posisi di mana? Dia ada 4 kuadran itu menguntungkan bagi pemerintahan Indonesia atau memberikan layanan masyarakat yang baik. Ternyata ada 4 bagian. Nah, nanti kita akan kupas lebih dalam tentang BUMN, terus kemudian bagaimana menjadi holding company. Holding company pun itu di masa pemerintahan Joko Widodo juga, waktu Bu Rini Sumarno mencetuskan super holding. Nah, itu juga dalam perkembangannya di Pak Erick Thohir juga berubah lagi menjadi subs holding. Nanti mungkin di buku ini akan bisa dijawab dengan lebih lugas. Begitu Sobat Andi Akademi. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae Pak Dr. Andes Harjuno. Beliau lahir tahun 1953 di Ambarawa, menyelesaikan studi strata 1 tahun 81 di Universitas Diponegoro, Semarang.
Fakultas Sosial Politik jurusan Administrasi Niaga. Kalau sekarang administrasi bisnis ya, sobat sekalian. Nah, ini pengalaman yang luar biasa dari beliau. Tahun 2015 sampai sekarang beliau adalah komisaris utama PT Polindo Setiatama Investor Minyak Pelumnas. Terus kemudian 2013 sampai sekarang juga komisaris PT Mastapa Garden Investor Hotel di Badung, Bali. Yang ketiga 2011 sampai sekarang juga komisaris PT Tekindo Mining Lestari Investor Tambang Nikel. Sampai sekarang dari 2004 masih aktif sebagai trader saham ya Pak Herjuno. Nah, ini pengalaman beliau di holding company itu ada di 1991 sampai 2004. Beliau adalah direktur PT Kresna Inti Cipta, holding company Kresna Group. Terus kemudian holding kedua adalah di tahun 83 sampai 91 Direktur Komersial Konsultan Infrastruktur PT Persada Adi Cipta PT PAC, anggota Divisi Konsultasi PT Manggala Pratama, holding company Manggala Group. Nah, karier dosennya, nah ini juga pernah menjadi dosen beliau juga sejak tahun 81 ya di Semarang. Begitu pengalaman organisasinya begitu banyak, mungkin tanpa berpanjang lebar saya akan sapa Pak Herjuno terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Herjuno. Selamat pagi Pak Edi. Sehat Pak Herjuno? Kemarin saya dapat kabar banjir itu saya kaget juga Pak Herjuno. Saya lihat rumah Bapak memang dekat sungai ya itu ya dari Google Map. Ini sekali lagi Google Map Pak Herjuno. Terima kasih atas waktunya Pak Herjuno. Terus kemudian bukunya sudah kami terbitkan, semoga nanti menginspirasi Pak Erick Thohir. Terus kemudian ini buku yang luar biasa Pak Herjuno, kami baca di tim editor kami, tim kami. Wah, ini luar biasa. Ini adalah kitab sucinya untuk menjadi BUMN sekelas Temasek ataupun yang dari Malaysia itu ya Pak Herjuno. Semoga aja ke depan BUMN kita bisa seperti Temasek atau di Malaysia ya cukup terkenal juga karena di Malaysia itu iya betul di Khasanah Nasional Berhad ya itu juga menguasai industri di Indonesia juga diam-diam wah mereka menguasai. Nah, jangan sampai kita ketinggalan Pak Herjuno, dan kita memutuskan untuk menerbitkan buku ini karena luar biasa. Unit Emirat Arab juga loh. Wah iya, holding company dari unit kami catat di sini ya dari tim riset kita itu memang Temasek yang itu dipimpin oleh CEO yang kelas dunia ya. Jadi mereka mencari keuntungan, tapi di Indonesia memang harus hati-hati karena ada public service obligation ini. Nah, ini yang mungkin bisa menghambat juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Nah, bedanya Temasek dengan Indonesia mungkin itu ya, kita mungkin terbebani PSO ini ya. Gitu ya Pak Herjuno. Nanti kita akan diskusi lebih jauh ya tentang buku Bapak. Nah, kenapa sih Bapak terinspirasi menulis buku ini ya, menata organisasi dan pembentukan holding company ini Pak, supaya kita itu paham sebagai penerbit itu hanya intuisi ini. Wah, ini kayaknya bukunya bagus. Ya sudah terbit saja. Gimana Pak Herjuno? Kenapa buku ini Bapak bisa tulis gitu Pak Herjuno? Ya, sejak dari awal pemilu 2014 gitu. Pak Jokowi gitu. Tahun 2015 itu saya melihat betapa beliau sigap sekali mempersiapkan pembangunan infrastruktur dengan menggerakkan BUMN. Nah, ini dengan catatannya quote unquote mempersiapkan pembangunan infrastruktur dengan menggerakkan BUMN. Nah, kemudian saya mencoba mencari program politik beliau, gitu. Karena kalau sudah bicara pemerintahan, orientasinya selalu pada politik, gitu. Tetapi implementasinya seperti apa? Saya melihat ada program kerja di
bernama Nawacita. Saya baca, saya pelajari, bahasanya sangat politis, tapi kalau dianalisa menyimpan rencana kerja yang sangat-sangat spektakuler gitu. Dan dalam hati saya ada satu pertanyaan. Kalau direalisir, dari mana dananya? Tahun 2016, saya mencoba mengkonsep satu skema diagramatis dengan maksud untuk menyusun buku ini 2016 ya, Pak Edi. Gitu. Kemudian ingin saya sampaikan sebagai satu sumbangan pemikiran pada pemerintah. Kalau saya dapat kesempatan untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Gitu. Tetapi pada tahun 2017, saya kebetulan memperoleh penugasan untuk ikut sebagai tim persiapan IPO di internal, sehingga konsep tersebut harus saya simpan terlebih dahulu. Dan tahun 2019 saya mencoba membuka lagi catatan-catatan, tetapi satu hal, 2019 itu sudah masuk dalam tahun politik lagi, betul. Gitu. Karena 2019 akan ada pilpres, gitu. Dan saya agak pesimis. Bagaimana kalau misalnya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan timnya pada periode 1, yaitu 2014-2019, itu kalau beliau tidak terpilih, gitu. Padahal hasil kerjanya itu sudah sangat dirasakan oleh masyarakat banyak, terutama masyarakat yang berada di perkotaan, itu sangat mudah untuk melihat kiprah pembangunan infrastruktur karena media sangat mendukung. Pembangunan berlanjut di jalan tol, bendungan, dam, kemudian jalan lingkar yang ada di Papua, kemudian yaitu infrastruktur semua ya. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah di aspek-aspek yang berkaitan dengan konsumsi, manufaktur, kemudian jasa, dan keuangan. Terobosannya hebat sekali Mas Edi. Itu kira-kira gambaran pertama yang bisa saya sampaikan kepada Anda mengenai ide tentang buku ini. Pertama itu kami kan membaca judul ini Pak Herjuno ya. Saya melihat itu kenapa di sini menata organisasi dulu, tidak pembentukan holding company-nya itu di depan. Nah itu tampaknya Bapak itu punya pemikiran ya, holding itu nggak akan terbentuk kalau tidak ditata organisasinya, supaya apa, ke depan itu tidak banyak masalah hukum Pak. Di situ kalau kita melihat permasalahan hukum juga misalnya kan holding company ini nanti akan menafikan DPR misalnya, DPR itu nggak bisa under control di sana. Nah itu mungkin pentingnya judul ini, kenapa menata organisasi. Di buku Bapak juga pertama yang dibahas adalah organisasinya dulu. Ini mungkin ada maksudnya ini Pak Herjuno. Ya, Pak Edi, dari inspirasi yang saya tangkap dan saya peroleh, kemudian saya urai. Menata organisasi adalah salah satu hal yang paling penting sebelum kita membentuk holding company. Bagi saya, holding company itu hanya sebuah alat, tools. Ya, memang saat ini alat itu yang bisa saya tangkap adalah holding company. Baru itu. Saya belum melihat alat yang lain.
untuk mengkonsolidasikan sebuah kegiatan yang sangat kompleks. Bayangkan Pak Edi, saya membaca, saya terinspirasi, saya mencoba mengurai sekitar 800-an objek kelolaan. Yang saya sebutkan objek kelolaan itu adalah hampir sama dengan sub business unit. Betul. Jadi misalnya kita bicara PT Pelindo 1, itu satu objek kelolaan. Tetapi di dalam Pelindo 1 itu mempunyai sekian pelabuhan. Di PT Bukit Asam misalnya, tambang, itu mempunyai entitas anak sekian. Jasa Marga, ya kita jelas tahu persis, semua hampir tahu semua bahwa jalan tol itu ya Jasa Marga. Nah, itu mempunyai puluhan konsesi, puluhan entitas anak dan mitra. Nah, dari situ saya melihat perlunya ada satu penataan terhadap organisasi dalam tanda petik bisnis, organisasi bisnisnya dulu. Sekali lagi, organisasi bisnisnya dulu. Baru setelah organisasinya tertata, kita pergunakan alat yang saya katakan tadi adalah holding company untuk kita lihat dan kita urai permasalahannya. Nah, tidak cukup berhenti di situ kan. Metode kerja dari sebuah holding company itu harus dicari. Nah, saya terinspirasi dengan pengelompokan usaha yang ada di Bursa Efek Indonesia. Saat itu Bursa Efek Indonesia mempunyai 9 sektor. 9 sektor itu menurut saya kalau dikembangkan menjadi subholding dari sebuah holding company yang diinginkan, yang saya pernah dengar Pak Jokowi menginginkan adanya sebuah super holding dan kemudian mempunyai subholding 9 ini untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan sub business unit yang dimiliki oleh BUMN. Itu cakep, Pak. Cakep. Bahasa sekarang anak muda itu keren, cool. Itu kira-kira Pak Edi. Terus ini kan saya juga baca-baca ya pada waktu Pak Dahlan Iskan menjadi BUMN, Menteri BUMN waktu itu, beliau juga mau melantai di bursa ya Pak, di BEJ ini ya, karena mencari dana. Mungkin Sobat Andi Academy harus paham juga ya bagaimana sih pencarian dana BUMN. Tadi Pak Arjuno juga menyebutkan ada IPO, initial public offering ya misalnya. Nah, nanti mungkin Pak Arjuno bisa jelaskan juga antara BUMN dan Bursa Efek itu hubungannya bagaimana sih Pak? Apakah pencarian dananya dari Bursa Efek itu bisa dilakukan atau bagaimana? Karena pendanaan BUMN itu dari mana, ini Sobat Andi Academy perlu tahu juga. Mungkin Pak Arjuno bisa menjelaskan kaitan Bursa Efek dengan BUMN itu bagaimana ya Pak Arjuno? Begini Mas Edi, jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai Bursa Efek adalah semacam pasar
ya bukan semacam, memang pasar modal gitu. Mencari dana tempatnya yang paling gampang bursa efek. Transaksi di bursa efek itu per hari ini, perharinya ya, itu saat ini akhir-akhir ini bisa mencapai sampai 9 sampai 10 triliun per hari ya. Itu namanya pasar uang. Pada waktu kemarin pandemi itu bisa mencapai 18 sampai 20 triliun per hari. Nah, kalau kita bicara kaitannya BUMN dengan bursa efek, saat ini menurut catatan yang saya tulis di buku itu ada sekitar 34 sub business unit yang sudah melantai di bursa efek itu, dan mereka menjadi besar, Pak Edi. Karena apa? Kita bisa melihat perusahaan-perusahaan yang lain, BUMN yang lain. Kita ambil contoh konstruksi ya. Perusahaan konstruksi yang belum saya katakan melantai di bursa, growth-nya ya gitu-gitu aja, gitu. Sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang bukan BUMN, non BUMN. Tetapi Bapak bisa melihat growth dari perusahaan konstruksi yang sudah melantai di bursa. Ada WSKT, singkatan dari Waskita Karya. WSKT itu tickernya itu, jadi kode saham. PT Pembangunan Perumahan, kodenya PTPP. PT Wijaya Karya, kodenya WIKA. Kemudian PT Adikarya, kodenya ADHI, ADI. Sekarang ADI sedang membangun LRT, Light Rail Transportation, gitu. Nah, kemudian WIKA ikut serta dalam pembangunan kereta cepat Indonesia Cina, KCIC, Jakarta Bandung. Waskita Karya membangun di mana-mana infrastruktur, dam dan segala macam. Kemudian PTPP membangun. Nah, Pak Edi, kalau kita berbicara mengenai kaitan antara BUMN dan bursa efek, sebetulnya bisa dipikirkan untuk mengembangkan SBU, BUMN yang lain untuk masuk ke bursa efek. Nah, di bursa efek itu problematik utamanya adalah disiplin. Gitu. Jadi saya appreciate terhadap BUMN yang sudah masuk. Karena mereka apa? Dikontrol oleh publik. Bayangkan kalau misalnya ini bulan April ya. Nanti pertengahan April laporan keuangan kuartal 1 dari sebuah BUMN atau sebuah perusahaan publik itu belum dirilis, akan diteriakin oleh para netizen BUMN gitu, netizen bursa efek gitu. Nah, di situ sebetulnya kontrol itu bertambah. Kalau sampai dia melakukan sesuatu hal yang tidak semestinya, para investor, para trader pasti akan teriak. Dan mereka mempunyai berbagai cara untuk teriak. Bisa teriak dari media mainstream, bisa teriak dari media sosial, bisa kemudian melaporkan kepada KPK saat ini, bisa melaporkan kepada kejaksaan, kepolisian, dan segala macam tempat di mana kita bisa mengadu. Nah, disinilah
BUMN itu bisa secara bertahap lebih maju daripada perusahaan yang non BUMN. Nah, itulah kira-kira mungkin pendapat saya juga sama dengan pendapat dari Pak Menteri Aben, dengan pendapat dari Pak Dahlan Iskan, atau pendapat dari Bu Rini Sumarno pada saat beliau berada di dalam kabinet untuk mengembangkan BUMN menjadi sebuah perusahaan TBK. Karena apa? Mencari uang itu gampang di sana, Pak Edi. Gitu. Sangat gampang. Gitu. Nah, mungkin nanti saya bisa ceritakan sedikit lebih detail bagaimana cara mencari uang di BEI bisa efek Indonesia bagi perusahaan-perusahaan yang sudah memperoleh predikat atau status TBK. Gitu. Kira-kira itu Mas Edi. Kalau begitu buku Bapak ini sebenarnya targetnya itu untuk siapa Pak, supaya Sobat Andi Academy itu bisa memahami buku Bapak ini targetnya untuk siapa saja gitu Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak. Kami juga ingin di tim pemasaran kami nanti akan kami product knowledge juga buku Bapak ini, targetnya ke sini. Nah, itu menurut Bapak target buku Bapak itu kemana Pak? Jadi kalau kita bicara target buku saya itu pada bab 1 sampai bab mungkin bab 3 atau bab 4 itu lebih banyak untuk membuka wawasan bagi para adik-adik mahasiswa. Tetapi pada saat kita masuk di dalam materi pokok pembahasan itu menjadi lebih luas, bisa menjadi target pembacanya itu para insan BUMN, gitu, para anggota DPR, supaya aware gitu loh bahwa perusahaan BUMN yang harusnya mereka itu kontrol itu sekian banyak. Dan yang menarik kepemimpinan Pak Erick Thohir saat ini itu beliau mencoba melakukan restructuring dan konsolidasi gitu. Nah, tetapi jangan lupa saya yakin banyak orang atau insan BUMN yang nggak paham apa ini holding, apa ini pengelompokan, apa ini klaster, istilah Pak Erick Thohir saat ini klaster gitu. Nah, mereka perlu untuk mencari informasi yang lebih yang dari luar ya mungkin ya, karena biasanya kalau ini orang Melayu nih Pak Edi, malu bertanya itu meskipun dia akan sesat di jalan gitu. Betul. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dari targetnya adalah dari pengusaha. Pengusaha akan melihat, wah, BUMN ini sebuah konglomerasi. Gimana enggak konglomerasi? Saya enggak bisa menyampaikan berapa besar aset BUMN, berapa besar utang BUMN, karena saya tidak konsentrasi dalam mengamati materi itu. Saya hanya mengamati dari materi organisasi, dari aspek organisasi, menata dululah. Nah, setelah itu mungkin satu tempo saya, kalau datanya lengkap, saya bisa mencoba menuliskan satu kondisi BUMN itu dari sisi keuangannya. Gitu. Kalau sekarang saya tidak berani karena tidak mudah untuk mencari informasi tentang keuangan BUMN. Tidak mudah. Saya hanya mudah mencari informasi keuangan BUMN yang TBK. Karena suka atau nggak suka,
kita bisa mencarinya dari berbagai sumber. Tetapi kalau yang bukan TBK, gelap, Mas. Gitu. Nggak bisa dicari. Ya, ya. Gitu. Kalau, Kira-kira gitu. kalau saya baca itu aset ini betul atau tidak ya, aset BUMN itu nggak tahu ini datanya dari mana ya, asetnya itu 7.000 triliun. Wah, ini saya searching itu ya 7.000 triliun. Memang ini luar biasa asetnya 7.000 triliun. Ini ya duitnya segunung apa ini ya. Jadi luar biasa. Jadi memang aset BUMN ini cukup besar sekali, 7.000 triliun. Dan betul sekali Pak Erick Thohir itu kemarin saya tercerahkan beliau ya membagi 4 kuadran itu loh Pak. Ternyata oh jadi saya paham ya, ternyata BUMN, kenapa ada BUMN yang rugi terus. Ya ini memang dia posisinya itu sebagai welfare kreator. Wah, itu jelas penjelasannya Pak Erick Thohir. Jadi posisinya dia itu memang untuk kesejahteraan, memaksimalkan untuk pelayanan publik. Kalau dia rugi terus, dia untung itu malah dipertanyakan. Saya juga tercerahkan juga. Loh, kenapa ada BUMN yang selalu rugi? Ternyata ini jawabannya. Terus kemudian idealnya itu yang bagaimana? Ya yang betul, yang strategic value. Jadi dia punya nilai strategis, melayani publik, juga menyumbangkan keuntungan yang luar biasa besar ke pemerintahan Indonesia. Nah, yang mau di-cut oleh Pak Erick Thohir itu yang ini yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis, pelayanan publiknya juga tidak ada, itu yang mau dihilangkan begitu. Saya baru tercerahkan, oh ternyata begitu. Dan buku Bapak ini mengupas itu semua, jadi kita betul-betul tertarik dengan buku Bapak ini, apalagi kekiniannya juga ada ini Pak. Kami ingin sedikit tahu juga bagaimana sih, karena kedepannya ini revolusi industri 4.0 ini ya Pak, ini sudah di depan mata ini ya. Bagaimana restrukturisasi penataan organisasi untuk membentuk holding company menyambut ini Pak, revolusi industri yang terbaru 4.0. Nah ini tampaknya Bapak juga menyinggung di situ dengan lebih dalam di buku Bapak. Nah, menurut Bapak, kenapa Bapak tertarik juga menyinggung hal ini, Pak? Ke depan BUMN itu ke revolusi industri, Fourth Industrial Revolution 4.0 ini, Pak Arjuno. Terima kasih, Pak Edi. Pertama, saya menangkap ada 2 case yang perlu dieksplor pada audiens. Satu tentang BUMN yang melakukan PSO. Public Service Obligation. Beberapa perusahaan BUMN itu masih berstatus perum, gitu. Dan menurut saya tidak salah. Dan perum itu pasti diizinkan untuk melakukan public service obligation. Kalau PT harus untung loh Pak, harus untung. Ada itu Kepres atau Kepres yang menyatakan itu. Nah, di dalam buku saya pada bab 9 atau bab 8, saya sempat mengulas, misalnya Perum Bulog. Perum Bulog kalau untung aneh Pak. Itu. Tapi kalau Pertamina rugi juga aneh. Pertamina harus untung kalau imbangannya kita lihat harga dari yang dihasilkan dari eksploitasi, dari segala macam ya, itu dari ekspor itu tentunya harus lebih besar daripada yang dikonsumsi kan, sehingga harus untung. Tetapi kalau kemudian Perum Bulog untung malah aneh, karena Perum Bulog menyandang satu beban yang diberikan oleh pemerintah untuk mendistribusikan ya Pak. Bulog itu
badan usaha logistik. Di dalam buku saya sarankan supaya jangan menjadi urusan logistik lagi, tetapi ya biarkanlah namanya saja tetap di situ, tetapi penugasannya adalah untuk mendistribusikan pangan. Gitu. Kalau Bapak membuka websitenya Bulog, itu sangat jelas. Sebagai badan urusan logistik itu, tetapi saat ini menangani banyak persawahan dan segala macam, mengadakan beras. Sebetulnya kan dia urusan logistik saja, gitu. Nah, tetapi kalau urusan logistik saja, siapa kemudian yang mengadakan beras, gitu kan? Gitu. Nah, PT Pupuk sekarang mempunyai, PT Pertani ada, PT Sanghyang Seri itu mempunyai pembibitan. Nah, itu kalau dirangkum, dikonsolidasikan untuk mendukung Perum Bulog yang diberi tugas oleh pemerintah untuk pengadaan pangan, itu suka atau tidak suka, tidak mungkin akan untung. Karena kalau untung berarti dia mengambil profit dari masyarakat yang butuh 9 bahan pokok. Zaman dulu istilahnya 9 bahan pokok ya Pak, sembako. Gitu. Orang lebih mengenal sembako. Tapi sekarang sudah ditambah lagi dengan adanya kebutuhan lain, yaitu kedelai, kemudian ada kadang-kadang cabai, tambahan lagi yang lainnya gitu ya. Nah, kalau saja yang namanya Bulog itu untung, ya pasti orang akan bertanya, berarti dia jual mahal. Nah, disinilah public service obligation itu perlu dipikirkan dan didukung, gitu. Jadi dukungan terhadap public service obligation itu tidak bisa ditolak. Karena tidak bisa diserahkan kepada swasta. Swasta itu kalau tidak untung, ya dia tidak mau jualan, gitu. Jadi kalau dia sudah, bahasa Jawanya ya kulaan, beli padi, beli beras, Rp5 dijual Rp6, ya harus ada untung. Kalau Rp5 dijual Rp4, ya enggak bisa. Tetapi kalau bagi Bulog, logikanya beli Rp5 ya dijual Rp5 tidak untung, harus bisa. Itu sehingga di dalam kesimpulan tentang restrukturisasi, kita tidak bisa menggabungkan anak-anak penghasil padi misalnya ya, penghasil minyak goreng itu menjadi anak perusahaannya Bulog, nggak bisa. Nah, tetapi harus ada semacam kerjasama strategik, gitu. Jadi saya usulkan adanya satu aliansi strategik between them, antar mereka. Dan yang bisa menentukan itu, dan yang bisa memvonis, Anda PTPN sekian yang mempunyai hasil produksi turunan dalam bentuk minyak goreng harus mengadakan aliansi strategik dengan Bulog. Bisa bayangkan Pak Edi, kalau kemudian PTPN yang mempunyai
katakan minyak goreng, jual sendiri, tidak mau jual ke Bulog. Karena suka atau nggak suka, Bulog itu kan mempunyai anggarannya juga dari APBN. Gitu. Nah sementara di pasar misalnya harga minyak goreng Rp8, Bulog hanya bisa beli dengan harga Rp6, nggak akan dapat, nggak akan dapat. Itu pertama. Nah kemudian dari sisi yang kedua tentang bagaimana revolusi industri 4.0 terkait dengan penataan. Kalau kita pelajari revolusi industri 4.0 itu sangat erat dengan yang namanya kedisiplinan. Pak Edi, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam 4.0 itu dalam konsep yang dikeluarkan oleh Bappenas, Making Indonesia 4.0 itu sendiri mencatat 5 kompetensi yang perlu dikembangkan untuk menciptakan SDM unggul guna menopang implementasi dalam sisi coding and programming, mekatronika atau otomatisasi, data analisis dan statistik, AI, artificial intelligence, kemudian dengan soft skill flexibility, bagaimana bisa disiplin kalau kita tidak memahami apa yang dimaksud itu. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional itu juga sudah membuat rancangan teknokratik untuk tahun 2020 sampai 2024 yang berjudul Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan, yang versinya dirilis pada tahun 2019 gitu. Itu mempersiapkan fondasi rencana pembangunan jangka panjang TBP sekaligus tata kelolanya menuju Indonesia 2025 dalam sektor ekonomi, infrastruktur, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Bu Sri Mulyani mendukung juga dengan memberikan insentif perpajakan di dalam revolusi industri 4.0 ini. Kementerian Perindustrian menggulirkan juga berbagai program pendidikan vokasi yang link and match antara sekolah menengah kejuruan dengan industri yang nantinya akan ada di zaman ya, digital. Zaman konvensional, bisnis konvensional ini sekarang ini sudah hanya tinggal miliknya mbah-mbah kita dulu. Gitu. Sekarang sudah bergeser. Kementerian Perindustrian juga membuka pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja. Ini juga disusul oleh PUPR. Jadi para kontraktor, tukang-tukang itu disertifikasi, gitu, supaya mereka mempunyai satu grade tertentu dan mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Sehingga kalau satu tempo misalnya dia tidak mau lagi bekerja di Indonesia, dia saya mau kerja di Abu Dhabi, dia tinggal menunjukkan saya punya sertifikat ini loh. Gitu. Nah dengan demikian dia akan bisa bekerja di sana, dia memperoleh
pendapatan yang lebih tinggi tentunya, gitu, daripada di kampung halamannya yang kadang-kadang juga tidak ada pekerjaan. Gitu. Kemudian pengembangan pendidikan dual system di unit pendidikan Kementerian Perindustrian, mereka juga rilis kembangkan. Pembangunan politeknik dan akademi komunitas di kawasan industri itu nanti juga akan dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, itu kira-kira gambaran yang bisa saya sampaikan. Tidak berhenti sampai di situ. Bursa Efek dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan sendiri, memberikan dukungan berbagai kemudahan untuk membawa usaha-usaha yang sudah dikembangkan dari UKM untuk go public. Sekarang sudah ada loh, Mas Edi, level papan akselerasi. Zaman yang lalu hanya ada papan utama dan papan pengembangan, gitu. Main board and development board. Gitu. Sekarang ada papan akselerasi. Jadi di bawah aset berapa gitu ya, berapa miliar saja, orang sudah bisa go public. Kalau dia bisa maintain, pelihara salesnya, penjualannya, net profitnya, otomatis harga ini akan naik. Sehingga market kapitalisasinya akan naik, tumbuh. Pada saat market kapitalisasinya tumbuh, dia bisa masuk di papan pengembangan. Sama dengan kontraktor BUMN yang tadi kita bahas. Itu. Kalau saya jadi, nggak boleh ya. Nah, kalau saya boleh usulkan, bikinlah perusahaan IPO yang kontraktor yang banyak. Sehingga apa? Bisa membantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Gitu. Nah, pada saat sudah membangun infrastruktur, kurang duit jangan minta PMN, penyertaan modal negara lagi, gitu. Right issue saja, gitu. Pada saat mereka IPO, market kapitalisasinya kan jelas, gitu. Mau dilepas ke publik 20% atau 25% atau 40% supaya bebas pajak, itu kan jelas. Nah, disitulah kira-kira kegunaannya. Memang tidak bisa lepas antara Bursa Efek Indonesia, PSO, dan komitmen Indonesia di revolusi industri 4.0. Dan kalau ini dibahas bisa berjilid-jilid, Pak Edi. Nah, kemudian satu hal yang ingin saya sampaikan dalam kaitannya rencana atau fokus perhatian pemerintah di sektor utama untuk penerapan awal dan penggunaan teknologi yang akan datang di revolusi industri 4.0 adalah ada 5 sektor, subsektor, yaitu makanan dan minuman, kedua tekstil dan pakaian, ketiga otomotif, keempat kimia, dan kelima elektronik. Itu yang dicanangkan oleh Menko Equin, Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Nah, di dalam itu akan mencakup berbagai penggunaan teknologi canggih, artificial intelligence, Internet of Things,
Makanya internet jangan kemudian lemot. Nah, kalau internet lemot ya Duitnya lemot. yang kerja ikut lemot, Mas. Wearables, robotika canggih, dan 3D printing. 3D printing itu sangat interesting. Betul. Tidak bisa dibahas di sini, Yeah, yeah. tetapi gambarannya, desain itu akan sangat mudah dilakukan dengan memakai tiga dimensi printing. Nah, kira-kira itu masih ada lagi 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia 4.0, Pak Edi. Tetapi itu adalah dalam kaitannya dengan improvement terhadap situasi yang ada. Satu hal yang juga tidak harus kita lupakan adalah sebetulnya yang tidak terkait dalam 10 prioritas adalah Omnibus Law. Omnibus Law, suka atau tidak suka, akan merubah situasi, dan mereka yang tidak ikut dalam mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia 4.0 ketinggalan. Adik-adik kita, anak-anak kita, atau cucu kita yang sudah ada di perguruan tinggi atau SMK, mereka harus kita motivasi. Jadi buku ini mudah-mudahan bisa menjadi inovasi, menjadi satu motivasi bagi anak-anak dan cucu